macam lanskap yang menggerakkan program literasi digital di Indonesia. Banyak aktivisme yang bisa kita lihat. Yang kedua adalah sumber daya digital, sumber daya konten digital. Itu tampaknya yang belum dielaborasi, diperluas. Misalnya, salah satu kekayaan khas yang dimiliki oleh, katakanlah bangsa ini adalah kekayaan bahasa dan kekayaan budaya. Itu bisa terbentangkan dan bagaimana caranya adalah, bagaimana sasaran, katakanlah siswa-siswa, betul-betul terlibat dalam proyek si konten kreasi yang mencakup bahasa dan budaya, sehingga kemudian itu menjadikan mereka lebih membuka ruang terhadap akses yang awalnya tertutup. Mereka tereksklusi, tapi dengan pemberdayaan melalui konten kreasi melibatkan banyak siswa atau banyak masyarakat, yang tidak memiliki akses pun bisa. Wosower memberikan sebuah contoh. Buku. Buku itu kan buku, tak punya makna. Yang nulis siapa? Isinya siapa? Ilmuwan-ilmuwan seperti itu. Disitulah fungsi dari warga yang barangkali salah satunya yang tereksklusi secara digital. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Kepada Pak Filbar, masih ada pertanyaan? Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Filbar, silakan jika ada kegiatan mungkin balik kanan dulu, tapi nanti pada saat sudah mendekati akhir balik lagi ya Pak Filbar. Baik, kita pindah ke penyangga kedua, Saudara Mario Antonius Birowo, MA PhD, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang dan Saudara Prof. Hendus. Selamat ya, setelah proses yang cukup panjang, akhirnya sampai ke sini dan ini selalu menjadi sesuatu yang dinanti-nanti juga, termasuk oleh saya yang mengikuti perkembangan berdasarkan ujian-ujian sebelumnya ya, dalam bentuk itu. Kemungkinan saya tidak ingin mengulang beberapa hal yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Yang saya ingin katakan di sini adalah hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan perkembangan, ya. Bahwa tadi juga sudah disentuh soal bagaimana partisipasi menjadi sesuatu yang sangat penting ya dalam konteks literasi digital. Baik itu dari awal literasi media berkembang, kemudian ya literasi digital, dan kemudian sekarang ada literasi AI dan sebagainya. Dan salah satu hal yang dibahas dalam disertasi ini adalah berkaitan dengan yang jarang digunakan sebenarnya itu, tapi dekat dengan yang perkembangan terakhir terkait dengan digital intelligence. Ya, sebelumnya artificial intelligence tapi digital intelligence ya. Sangat menarik untuk dibicarakan lebih lanjut ini. Mungkin ini akan menjadi jembatan kali ya dari literasi digital dan kemudian masuk ke akhir-akhir ini. Kita kayaknya belum selesai ya. Literasi digitalnya masih PR banget. Terus AI muncul gitu ya. Kenapa sih nggak mau nunggu gitu ya. Tetapi kita akhirnya dipaksa kenyataan dengan yang disebut sebagai blessing in disguise, pandemi ya. Siap nggak siap harus masuk. Walaupun akhirnya kita lihat memang kita punya problem yang luar biasa saat kita masuk ke dalam situasi yang memaksa tadi ya, bahwa digital divide di Indonesia luar biasa. Ya. Dan saya tidak terlalu setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah mampu menyelesaikan persoalan digital divide dengan digitalisasi segala macam ya, karena ada hal yang faktanya selama pandemi ada kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak bermain di konteks digital, tapi sangat dibutuhkan dalam literasi digital. Seperti misalnya jaringan radio komunitas Indonesia. Itu mampu membantu menyelesaikan masalah yang tidak terjangkau oleh pemerintah dalam konteks literasi digital. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan hal yang mungkin menjadi menarik di sini adalah tentang tumpang tindih ya, berbagai lembaga di pemerintahan di dalam disertasi juga disebut ya, karena ada beberapa yang tersangkut ya
ada Kementerian Pendidikan, ada kemudian sebelumnya itu Kominfo, ya, dan kemudian juga kemungkinan untuk yang perlindungan anak, ya, juga segala macam ya. Nah, menurut Promovendus, ya, kalau Presiden Prabowo bertanya kepada Anda, siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini? Ya, terima kasih. Ya. Yang terhormat Bapak Mario Antonius Pirowo, MA PhD, ada dua tanggapan sanggahan yang saya catat. Pertama tentang literasi AI. Disertasi ini meletakkan literasi AI sebagai konsekuensi lanjutan dari literasi digital. Beberapa kerangka literasi digital yang udah ada, digital framework misalnya, itu udah memasukkan, udah mulai memasukkan literasi AI sebagai bagian dari jenis-jenis kompetensinya. Dan yang penjelas adalah coding itu sudah menjadi bagian dari konten kreasi dalam framework dari digital competence. 2.1 kalau tidak salah itu sudah masuk dalam coding. Tapi literasi AI, disertasi meletakkan bahwa literasi AI merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari, tapi sebagai lanjutan dari literasi digital. Sesuatu yang tidak bisa dielakkan, literasi AI. Tapi itu pada gilirannya. Bahwa memang apakah literasi AI perlu diberi perhatian fokus? Barangkali literasi digital juga masih belum tampaknya. Literasi digital dalam perspektif 3 dimensi tampaknya masih perlu dikembangkan lagi. Kedua, tumpang tindih kementerian. Awalnya Bapak, mohon maaf, saya termasuk yang ingin meletakkan secara terpisah pendidikan urusan ini, Kementerian Komunikasi urusan ini. Tapi sejak meletakkan teori literasi digital untuk inklusi digital itu sebagai sesuatu gagasan yang dihasilkan oleh disertasi ini, barangkali perlu merekonseptualisasi apakah Kementerian Pendidikan melulu yang mengurus pendidikan atau memberi porsi yang lain pada kementerian misalnya komunikasi informatika. Terutama ketika literasi itu dalam disertasi ini sudah sepadan dengan TIK itu sendiri. Apakah salah satu dasar latar belakang yang diajukan dalam disertasi ini adalah ketika pemerintah Indonesia, Kementerian Pendidikan masih meletakkan literasi sebagai literasi yang tradisional. Itu satu. Tampaknya itu yang perlu ditingkatkan, bahwa literasi itu sudah usang. UNESCO juga sudah meletakkan itu sebagai yang usang. Tapi perlu peningkatan kapasitas literasi TIK itu sendiri. Jadi bukan lagi baca tulis. Barangkali buku iya, tapi buku dalam langgam, dalam ragam bentuk. Dalam ragam representasi pengetahuan. Prabowo, saya tidak bisa mengajukan pandangan, tapi dengan teori literasi digital untuk inklusi digital, tampaknya yang tidak bisa dihindari adalah kolaborasi, Bapak. Kolaborasi antara program kebijakan literasi di Kemkominfo mau tidak mau betul-betul harus mendasarkan konten-kontennya itu melalui keragaman bahasa dan keragaman budaya. Dan itulah salah satu kekhasan literasi digital Kemkominfo yang tidak dimiliki oleh kerangka-kerangka literasi digital lain di dunia, kan itu pun sudah besar. Kekhasan budaya dan keragaman bahasa literasi digital Kemkominfo itu. Dan di mana letaknya keragaman bahasa dan budaya itu ada di Kemendikbud memiliki itu. Ada badan bahasa di sana, ada siswa-siswa, ada budaya, Kementerian Kebudayaan memiliki itu. Itu intinya Bapak. Kolaborasi adalah kunci dalam hal ini. Terima kasih. Demikian tanggapan saya Bapak. Ya, berarti perlu ada kementerian kolaborasi. Siap. Terima kasih kepada penyangga kedua. Namun sebelumnya kami juga mengingatkan kepada Dewan Penguji dan juga Promovendus untuk juga memperhatikan konteks waktu ya, karena kita ada batasan juga. Selanjutnya saya persilakan kepada penyangga ketiga, Ibu Laras Sekarasih PhD, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saudara Promovendus, selamat Anda sudah mencapai tahap ini. Saya memiliki beberapa pertanyaan.
Dalam disertasi Anda, terutama di latar belakang, Anda cukup mengedepankan entah persilangan atau sebetulnya kerisauan karena setiap kementerian berjalan seperti silo sendiri-sendiri dalam koridor-koridornya masing-masing. Pada naskah Anda bahkan melakukan klaim bahwa rendahnya peringkat siswa Indonesia dalam pengukuran PISA dari tahun ke tahun bermuara pada sejumlah isu struktural dalam sistem pendidikan, khususnya berkaitan dengan fasilitas infrastruktur dan teknologi digital. Bagaimana Anda memosisikan hubungan literasi digital terhadap literasi dalam konteks membaca atau keberaksaraan? Jika literasi keberaksaraan dianggap tadi yang Anda sampaikan, dianggap usang, bagaimana tanggapan Anda terhadap gerakan atau wacana kembali ke buku cetak, kembali ke paper and pencil yang saat ini beredar di kalangan dunia pendidikan misalnya? Yang kedua, temuan Anda mengindikasikan bahwa kebijakan literasi digital banyak didorong oleh kerisauan mengenai konten negatif media, alih-alih kurangnya kecakapan memproduksi konten digital yang berkualitas misalnya. Bagaimana Anda memosisikan kebijakan literasi digital Kemkominfo yang Anda analisis atau Anda telaah dalam hubungannya dengan literasi dalam konteks kecakapan teknis tadi? Yang ketiga, ini keingintahuan saya, dapatkah Anda menjelaskan rasionale atau justifikasi Anda tidak mengikut sertakan kebijakan yang ditelurkan atau yang dimiliki oleh Kemdikbud, karena sepertinya Anda cukup risau terhadap kebijakan Kemdikbud yang tadi sangat berorientasi pada kebijakan atau literasi baca tulis. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Laras Sekarasi, PhD. Pertama, hubungan PISA dan pendidikan. Sebenarnya sudah banyak kajian yang menunjukkan bahwa PISA itu basis representasi pengetahuannya berbasis digital. Itu satu, itu pertama. Nah, bagaimana pengukuran PISA yang sudah berbasis digital bisa diimbangi, akan bisa ditempuh oleh sebuah model literasi yang berbasis cetak. Baca buku tidak bisa sama sekali. Itu ketimpangannya, Ibu. Dan saya betul-betul ingin memberi perhatian khusus pada itu, karena memang mau tidak mau Kementerian Pendidikan misalnya harus meningkatkan pemahaman literasi itu sendiri, tidak sebatas literasi baca tulis konvensional dalam bentuk buku-buku cetak itu. Barangkali boleh representasi secara linear seperti itu. Literasi konvensional sifatnya linear, literasi digital sifatnya lateral, pengetahuan ada di mana-mana, tidak tersampaikan secara linear. Dan itu yang harus dimutakhirkan. Buku boleh, tapi dalam beragam bentuk dan genre. Itu pertama, Ibu. Kebijakan yang ketiga, bagaimana rasionalisasi kebijakan Kemendikbud? Sebenarnya sudah banyak kajian yang menunjukkan bahwa Kemendikbud itu ada 3 kajian yang saya catat, sama Kajimoto, Azahra, dan satu lagi Pamungkas, kalau tidak salah, itu menjelaskan bahwa literasi digital, literasi digital itu ada di Kominfo. Kalau misalnya dikatakan literasi digital di Kemendikbud itu belum literasi digital. Kemendikbud masih belum menjalankan literasi digital. Bahwa praktik-praktik ini sebuah keterbatasan penelitian ini. Praktik-praktiknya dalam lingkungan sekolah, praktik digital sudah dilaksanakan iya, tapi itu yang masih berorientasi teknis. Literasi digital yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah literasi digital tidak hanya sebatas teknis, tapi juga mencakup yang juga ini kritik tajam dari tradisi literasi media, perlu mencakup sikap kritis terhadap media, sikap tanggung jawab sosial. Itu yang kosong dari literasi digital teknis. Artinya memang kolaborasi antara Kominfo dan Kemendikbud tidak bisa dielakkan untuk jika literasi digital dijadikan sebagai kebijakan. Yang kedua, mohon maaf. Literasi digital dan hubungannya dengan kecakapan. Seperti saya katakan,